Halo, Halo, eh, perkenalkan aku Lia Erika dari Pengadilan Agama Tamiang. perkenalkan saya Ruli Arif Faruzi dari Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Perkenalkan, saya Khalifah Tunisha dari Pengadilan Agama Kasongan. Halo, perkenalkan, saya First of Fatake Prastiwi dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Perkenalkan, nama saya Marwatika Basyiro dari Pengadilan Agama Muara Tewe. Oke, kita di sini akan membahas ngobrol-ngobrol santai aja ya mengenai keberagaman di Indonesia ini. Kita kan semua ini dari latar belakang yang berbeda ya. Kita dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, kemudian ditempatkan di satuan kerja di Kalimantan Tengah. Nah, apa sih yang dirasakan ketika bisa berkumpul dan belajar bareng di Latsar ini? Mungkin Kak Marwa bisa menceritakannya. Pasti rasanya senang sekali dan luar biasa, apalagi semuanya teman-teman dari berbeda provinsi, berbeda pulau, termasuk saya yang dari Pulau Jawa. Nah, pastinya walaupun kita berbeda bahasa, budaya, ataupun yang lainnya, kita tetap saling support. Justru perbedaan itulah yang bisa menjadikan kita bangga bagian dari Indonesia, jadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Begitu, Kak. Oke, kemudian kita kan ditempatkan di Kalimantan Tengah nih ya. Pasti kan akan ketemu sama masyarakat dengan berbagai budaya, bahasa, ya kan. Gimana sih cara Kak Ruli untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada? Oh, baik. Jika ditempatkan di Kalimantan Tengah, tentu kita akan berhadapan dengan masyarakat yang memiliki budaya, adat, dan kebiasaan berbeda dari daerah asal saya. Terus sebagai ASN, cara menyesuaikan diri itu adalah dengan menghargai dan menghormati kearifan lokal, belajar memahami adat istiadat serta bahasa setempat, dan membangun komunikasi yang baik agar pelayanan publik bisa diterima dengan mudah. Dalam bekerja, kita tetap berpegang pada profesionalitas, netralitas, dan integritas. Menurut saya seperti itu. Berarti udah mulai belajar bahasa Kalimantan ya Kak ya? Udah tahu pian, ulun. Nah, sudah mulai-mulai belajar, Oke. Pak. Kemudian ada nggak sih menurut Kak Pau nih ya hubungan antara keragaman yang ada di Indonesia ini dengan rasa cinta tanah air? Oke. Keberagaman budaya itu justru yang bikin kita makin ada rasa cinta tanah air. Waktu berkumpul di Kalimantan, kita bisa lihat ada banyak banget kekayaan di Indonesia. Ada bahasa yang bermacam-macam, rasa dari makanan, kemudian adat yang berbeda-beda, bahkan tempat bersejarahnya juga pasti beda. Nah, tapi itu semua itu kan bagian dari identitas bangsa ya. Dengan saling menghargai, kemudian belajar dari perbedaan itu, kita tuh jadi sadar kalau misalnya cinta tanah air itu nggak cuma rasa bangga ke daerah sendiri kita sendiri, tapi juga bangga di bangsa-bangsa daerah-daerah di Indonesia yang lainnya gitu. Termasuk tempat kita sekarang di Kalimantan Tengah kayak gitu sih Kak. Oke, untuk kalau Kak Iva nih, ada nggak sih contoh sederhana di Satker nih ya yang bisa dijadikan pelajaran kebangsaan? Ada nggak Kak? Nah, ada Kak, contoh sederhananya tuh waktu makan siang bersama. Ada yang misalnya bawa makanan pedas dari Manado, lalu ada yang bawa makanan khas dari Jawa yang cenderung manis. Nah, kita tuh makan bersama dan saling coba satu sama lain. Nah, itu dari situ kelihatan banget tuh Kak, kalau perbedaan itu indah, kalau kita tuh saling menghargai dan menghormati. Nah ya Kak, bisa mencoba makanan dari berbagai daerah ya berarti ya. Tuh. Kemudian ada nggak sih, kita kan biasanya sering mendengar nih ya, masalah-masalah yang di masyarakat tuh. Bagaimana sih Kak Marwa ini sebagai ASN untuk menunjukkan rasa cinta tanah air itu melalui pelayanan publik Kak? Pastinya melayani semua orang dengan secara adil tanpa membedakan setiap suku ataupun ras budaya masing-masing. Nah, contohnya di Kalimantan Tengah, kita juga harus membantu masyarakat Dayak maupun pendatang dengan pelayanan yang sama baiknya. Itu juga melakukan termasuk bentuk
nyata pengabdian pada bangsa. Apalagi kita sebagai ASN sudah menanamkan nilai-nilai berakhlak yang yang kepanjangannya bisa berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, nilai-nilai inilah yang penting bagi kita sebagai seorang ASN untuk menunjukkan sebagai pelayan bagi mereka tanpa membedakan apapun, gitu Kak. Kemudian untuk Kak Ruli nih, ada nggak sih tantangan yang dihadapi nih? Karena kan penempatan bukan di daerah asal ya Kak ya. Iya, Kak. Eh, Tantangan terbesar itu menjadi ASN di daerah yang bukan asal adalah beradaptasi dengan budaya, beradaptasi dengan bahasa, dan lingkungan sosial yang berbeda, serta bagaimana kita bisa membangun kepercayaan masyarakat sekitar terhadap kita. Namun dengan sikap terbuka tersebut, profesional dan menghargai kearifan lokal, eh, justru inilah wujud cinta tanah air kita, karena kita siap mengabdi dimanapun demi persatuan dan kemajuan bangsa. Terima kasih. Untuk Kak Paul sendiri nih Kak, gimana perasaannya jauh dari keluarga nih, harus ditempatkan di Kalimantan Tengah nih? Oke, ya jujur awalnya berat ya ninggalin keluarga. Tapi justru di situ sih kayak rasa cinta tanah air kita itu diuji gitu. Gimana kita bisa belajar untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi kita, terutama ya keluarga kita sendiri. Ketika kita ngeliat masyarakat di Kalimantan Tengah, kayak kita tuh pasti bisa ada rasa gitu. Gimana mereka menerima kita dengan hangat, rasa rindu itu akhirnya bisa kebayar gitu. Karena kita sadar kalau kita mendaftar sebagai ASN, terutama di Mahkamah Agung ini, itu adalah sebagai tugas dari bentuk pengabdian nyata buat Indonesia. Gitu. Oke, untuk Kak Iva sendiri nih Kak, apa sih makna persatuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN nih Kak? Maknanya adalah selalu mengedepankan kebersamaan sih, Kak. Jadi walaupun kita mungkin bawa identitas dari daerah kita masing-masing, tapi ketika kita mulai memakai baju ASN, maka kita itu semua itu menjadi pelayan masyarakat. Jadi persatuan itu adalah kunci agar pelayanan kita itu semakin maksimal. Oke, eh, ini ya Kak ya, kita sebagai ASN memang harus selalu menjaga dan cinta pada tanah air. Memang di Indonesia ini beraneka ragam suku, budaya. Kita yang asalnya dari luar pulau kemudian ditempatkan di Kalimantan Tengah ini harus mulai beradaptasi, mulai belajar untuk belajar budaya sini, bahasa sini, untuk melayani masyarakat pencari keadilan, itu pun menjadi salah satu bentuk pengabdian kita dan rasa cinta tanah air kita karena memang di Indonesia ini budayanya beragam dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku yang satu dengan yang lainnya karena kita sama-sama bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Demikian podcast seru kita pada siang hari ini ya Kak ya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita. Cukup sekian, sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.